Yang suka ganggu kiai, yang suka ganggu habaib, yang suka ganggu pesantren adalah PKI, NU, Muhammadiyah, ormas-ormas Islam, Banser, saudara. Itu dulu rame-rame perang lawan PKI. Berarti kalau negara minta maaf kepada PKI, berarti PKI nggak salah. Yang salah NU, yang salah Banser, yang salah Muhammadiyah, yang salah kiai-kiai, saudara. Ya, teman-teman tidak salah membaca judul dari video ini, yaitu tantangan kepada Habib Rizik Syihab. Tantangan terbuka, tantangan kepada Habib Rizik Syihab yang hobi teriak-teriak PKI, orang-orang yang menolak pengajian habaib, orang-orang yang menolak taklim, orang yang membubarkan kajian. Mereka ini semuanya PKI. Jadi selama ini nggak ada, saudara, yang ganggu habaib, ganggu ulama, ganggu pengajian. Selama ini hanya PKI. Jadi kalau ada yang mau ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, ganggu majelis taklim, berarti kalau begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Nah, dengan video itu jelas saya ingin memberikan tantangan terbuka kepada Habib Rizik Syihab untuk memberikan tanggapan terhadap beberapa nama habaib yang ternyata mereka adalah gembong PKI atau orang-orang PKI yang sebenarnya. Asal kalian tahu, teman-teman, ternyata di dalam fakta sejarah Yaman Selatan adalah berfaham komunis. Perlu dicatat itu. Dan tantangan ini saya tujukan kepada Habib Rizik Syihab untuk memberikan suatu penjelasan tentang nama-nama habaib yang dimana mereka ini terindikasi komunis. Bahkan data fakta sejarah menyatakan mereka benar-benar adalah seorang komunis. Yang pertama, yang bernama Habib Ahmad Sofyan Barakbah, yang dimana Habib ini menjadi gembong PKI atau ketua PKI yang berakhir mati di tangan TNI, ditembak kepalanya dan dipenggal. Mohon penjelasnya wahai Habib Rizik Syihab, bahwa di marga kalian ternyata ada sosok habaib yang berfaham komunis. Terus yang kedua, Habib Ahmad Al-Aidid. Yang ketiga, Habib Fahrul Barokbah. Yang keempat, Muso, dan juga beserta anaknya yang bernama Habib Muhammad Al-Qadri. Kira-kira bisakah Habib Rizik Syihab menjelaskan tentang nama-nama ini? Bisakah Habib Rizik? Bahkan Habib Muhammad Al-Qadri ini pindah agama, teman-teman, menjadi seorang Kristen. Tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa Habib yang beragama Kristen, bahkan menjadi seorang pendeta yang bermarga Asegaf itu. Oke, nama saya Thomas R. Asegaf. Saya orang Jawa dan saya sudah berkeluarga. Istri saya yang paling cantik dengan 2 putri kami. Itu aja atau ada lagi? Ya, nama anak-anaknya siapa? Yang pertama Sofia. Umur 6 tahun. Oke. Yang kedua? Yang kedua Zoe. Wow, okay. 18 bulan. 18 bulan. Good, ya. good. Dan kalian saat ini sedang mengembalakan suatu gereja? Ya, betul. Sekarang kami dipercayakan oleh bapak-bapak kami mengembalakan satu satelit dari GB Rock yang ada di dalam tubuh manusia yang katanya mengalir darah kenabian ini, terkhusus para habaib. Di dalamnya banyak sekali penyimpangan, teman-teman. Habib-habib yang mengaku Islam, tapi fahamnya menyelisihi faham Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, mereka ada yang beragama Kristen, teman-teman. Ada yang berfaham komunis, ada yang berfaham Syiah Rafidah. Kurang apa lagi di dalam tubuh habaib ini? Kenapa sangat-sangat kaya sekali akan penyimpangan yang sedemikian rupa? Mereka teriak-teriak PKI, tapi di dalam tubuh mereka ada yang berfaham PKI. Mereka teriak-teriak anti-Kristen, tapi di dalam tubuh mereka ada yang menjadi seorang Kristen. Mereka teriak-teriak no Syiah, tapi di dalam tubuh mereka banyak yang menjadi Syiah. Kalau kita sebutkan satu-satu, bahkan di setiap marga mereka ada yang menjadi Syiah. Ini jelas video tantangan terbuka kepada Habib Rizik Syihab untuk memberikan penjelasan tentang apa yang saya sampaikan. Bahkan kalau memang perlu kita ketemu, kita live, ya, tanya jawab. Saya punya banyak pertanyaan kepada Habib Rizik Syihab. Apabila memang mau menjawab tantangan saya, kita live saja. Jelaskan tentang Habib-Habib tersebut. Jelaskan juga dari berbagai macam pertanyaan saya. Kalau memang berani memberikan jawaban. Sebagai orang yang paling keras, paling lantang menyuarakan PKI, Kiai Fulan PKI, Gus Fulan PKI, Ustadz Fulan PKI, Jenderal Fulan, dan lain sebagainya.
Sebagai orang yang rajin sekali teriak PKI, bagaimana tanggapan Anda wahai Habib Rizik Syihab dengan beberapa nama yang saya sebutkan? Hal pertama yang perlu kita sebutkan ketika mereka ini mengatakan kita ini ingin melawan 9 naga, kita ingin melawan oligarki, kita ingin melawan mereka yang menjajah Indonesia, orang-orang komunis. Mereka berteriak bahwa orang-orang Cina, mereka yang merantau ke Indonesia, saya bukan ingin mendukung Cina dan melawan Yaman, no teman-teman. Cina datang ke Indonesia, jelas mereka ini membuka lapangan kerja. Meskipun secara kasat mata orang-orang melihat, oh Indonesia dijajah Cina melalui ekonomi. Cina datang ke Indonesia karena mereka pinter di dalam berdagang, pinter di dalam berbisnis. Mereka tidak fanatik buta dengan agamanya, teman-teman. Mereka datang ke Indonesia, berdagang, berbisnis. Akhirnya apa? Membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar bagi rakyat di Indonesia. Perhatikan juga para habaib ketika datang ke Indonesia. Apakah mereka membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat? Tidak. Mereka datang ke Indonesia membodohi umat oknum-oknumnya. Sekali lagi saya sebut oknum, karena apa? Tidak semua habaib seperti itu. Banyak membludak habib-habibnya yang membodohi umat dengan segudang cerita takhayul dan khurafat mereka. Gak sedikit, hei anak-anakku terbang satu-satu, hei anakku, sudah sampai mana ilmumu? Terbang coba, nembus genteng. Anak-anak Yaman, nyawanya ditolong oleh Habib Fulan, Habib Umar Muhdor. Jadi ketika mereka lompat dari ketinggian, nyebut nama Habib Umar Muhdor, gak jadi mati, gak jadi patah tulang, gak jadi gegar otak. Kebodohan. Ketika kalian punya hajat, datang ke kuburan Habib Fulan, disambut doa kalian. Ketika menyebut nama Habib Fulan itu, kenapa tidak nyebut Nabi Muhammad SAW? Kenapa harus Habib Fulan? Kata Habib Hanif Alatos, kenapa sih kalau berdoa nyebut ya Umar Muhdor? Karena nyebut ya Umar Muhdor sama halnya dengan menyebut nama Allah. Di kuburan pun man robbukah, ditanya man robbukah, jawabnya Habib Umar Muhdor. Habib siapa begitu? Ada juga. Kedatangan Habib-Habib Yaman ini ke Indonesia, selain dulunya katanya menjadi kaki tangan Belanda, sekarang menjadi pembodoh umat. Kebanyakan oknumnya. Miris teman-teman. Apakah Habib Rizik Syihab berani untuk menyimak video saya ini dan memberikan jawaban? Apakah berani? Ingat, pasti sekali lagi ketika ada judul video tantangan Harry Pras kepada mereka, pasti mereka akan ngiranya Harry Pras tentang ribut, tentang berantem. Karena di kepala mereka yang ada kekerasan. Dikit-dikit demo, takbir, takbir. Apa? Takbir-takbiran kalian. Tapi kalian tidak membawa akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Kapan Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahkan kepada orang sesat, orang-orang kafir, takbir-takbiran Nabi Muhammad? Tidak. Ketika berdakwah ke Taif ditolak, tidak semerta-merta takbir. No. Mendakwahkan kepada Abu Lahab, gak pernah. Teriak di mimbar-mimbar takbir, kita ganyang, kita gorok, kita bacok. Gak ada teman-teman. Kecuali ditentang perang. Itu pun ditentang perang, tidak takbir di mimbar, takbirnya di medan perang. Ketika kita membedah hal-hal seperti ini, banyak sekali mukibin-mukibin yang kepanasan, kebakaran jenggot. Lalu mereka berkomentar dengan seenak jidat mereka tanpa ilmu, tanpa pembelaan yang mendasar. Membandingkan kita dengan Buya Yahya, dengan Abdul Somad, dengan Adi Hidayat. Tuh lihat Adi Hidayat, Abdul Somad, Buya Yahya. Mereka semua tidak pernah membuat video atau memberikan narasi yang sedemikian rupa dibuat oleh para konten kreator ini. Seperti Harry Pras dan lain sebagainya. Tidak katanya. Ya jelas, karena orang-orang, ulama-ulama tadi yang saya sebut itu adalah muhibbin Habib. Apakah perlu nanti kita bahas satu-satu kenyelenehan mereka? Ya perlu mungkin. Tapi untuk video ini, sampaikan kepada Habib Rizik Syihab. Apakah dia siap untuk memberikan jawaban kepada video saya? Semoga saja siap. Oh, karena kami khawatir nanti habis ceramah ada keributan, nanti ada kegaduhan, nanti ada perpecahan, nanti ada. Saudara, 40 tahun saya berdakwah, tidak ada selesai dakwah itu orang keluar ribut, berkelahi, berantem, nggak ada. Saudara, fitnah. Saudara, ya termasuknya ntar malam nih kita mau ceramah di Petarukan Pemalang. Saudara, kapan kita pernah bikin kegaduhan? Oh, mereka bilang Habib Rizik keras. Saya jawab, ya, saya keras terhadap koruptor. Saya keras terhadap para bajingan. Saya keras terhadap narkoba. Saya keras terhadap minuman keras. Saya keras terhadap pelacuran. Saya keras terhadap segala bentuk maksiat. Ya, saya keras. Takbir. Tapi terhadap
terhadap ulama, terhadap santri, terhadap umat, saya cinta, saudara. Makanya saya kalau ketemu kiai-kiai, saudara, ketemu Kiai Ahmad, saudara, ketemu Kiai Asmawi. Kiai Asmawi ini juga murid Kiai Armia, Kiai Said, saudara. Saya ketemu dengan kiai-kiai, guru-guru kita tersebut, kita hormati. Kita cium tangannya, kita cium keningnya, saudara. Saya cinta. Takluk udah saya punya hati kalau udah ketemu kiai, saudara. Takluk udah kita punya hati kalau udah ketemu orang-orang soleh, orang-orang baik, saudara. Tapi kalau ketemu bajingan, saudara, jangan salahkan saya kalau saya keras, betul? Betul? Takbir. Oke, bilang Habib Rizik keras, nggak boleh ceramah. Mau dihadang, iya. Saya hadang menghadang begini udah dari dulu. Dulu di Orde Baru tahun 90 sampai 98, saya sering ceramah di Tegal, saudara. Dari mulai Indramayu, kemudian Cirebon, Brebes, saudara. Masuk ke Tegal, ke Pemalang, ke Comal, ke Pekalongan, sampai ke Batang dan seterusnya. Saudara, hampir setiap bulan saya keliling, saudara. Saat itu kita melawan kezaliman Orde Baru. Saya saat itu nggak sendiri. Kami bersama-sama dengan senior-senior kami. Saat itu saya paling muda. Senior-senior kami, saudara, ada Kiai Haji Zainuddin MZ. Kemudian ada Kiai Haji Iskandar, Nur Iskandar, saudara. Eski, kemudian ada lagi Kiai Haji Manarul Hidayat, ada Kiai Haji Abu Hanifah, ada lagi Habib Idrus Jamalul Lail, Mubarik Jakarta yang sering mengisi di Pantura, saudara. Saat itu bukan mudah kami ceramah, diuber-uber sama tentara, saudara. Berapa banyak kawan-kawan kami yang diseret ke Koramil saat itu, saudara. Berapa banyak panitia-panitia setelah mengundang saya, mereka dibawa ke Kodim semuanya, saudara. Jadi nggak usah nakut-nakutin, nggak usah, kita udah biasa dakwah. Dan setahu saya sepanjang sejarah Indonesia, yang suka ganggu ulama, yang suka ganggu dakwah, yang suka ganggu kiai, yang suka ganggu habaib, yang suka ganggu pesantren adalah PKI. Betul? Takbir. Saya jadi ingat, saudara, tahun 2016 saya didatangi oleh saya punya guru almarhum saudara Kiai Haji Hasim Muzadi. Beliau saya punya kawan, saya punya orang tua, dan juga saya punya guru, saudara. Saat itu beliau sudah menjadi penasehat presiden. Beliau datang ke Petamburan. Habib Rizik, saya mau bicara penting. Ini nggak boleh dibiarkan. Ada apa Pak Kiai? Saya sekarang penasehat presiden, Habib. Saya nggak bisa lagi bicara di atas mimbar untuk mengkritik pemerintah. Karena saya udah ketemu presiden, saya bicara langsung dengan presiden. Saya nggak bisa lagi, Habib, ikut demo, ikut aksi, atau bicara-bicara di forum terbuka, nggak bisa, Habib. Tapi saya punya informasi penting, Habib mesti bergerak. Saya tanya, apa informasinya Pak Kiai? Ini di 2016, saudara, di bulan Juni dan Juli, saudara. Beliau katakan bulan ini, Habib, ada delegasi-delegasi menghadap presiden. Ada hari ini delegasi ini, semua minta supaya presiden atas nama negara minta maaf kepada PKI. Saya sudah bicara, Habib, kepada presiden, jangan Pak, kalau Bapak minta maaf kepada PKI, itu berarti Bapak mengakui kalau negara ini salah. Ya memang, ini kiai apa namanya, Hasim Muzadi menasehati presiden. Memang Pak, ajaran Islam mengajar kita untuk saling memaafkan, saling memohon maaf, betul. Nggak salah Pak, tapi ini ada persoalan politik. Ini ada sejarah yang luar biasa. Kalau negara minta maaf kepada PKI, nanti secara politik akan dikatakan negara salah. Siapa dulu negara yang saudara yang menyerang PKI? Tentara, kemudian NU, Muhammadiyah, ormas-ormas Islam, Banser, saudara. Itu dulu rame-rame perang lawan PKI. Berarti kalau negara minta maaf kepada PKI, berarti PKI nggak salah. Yang salah NU, yang salah Banser, yang salah Muhammadiyah, yang salah kiai-kiai, saudara. Sudah dinasehati. Jadi kata Ki Hasim, saya udah nasehati, tiap hari ketemu. Cuma dia nggak mau tahu. Dan saya repotnya, di dewan daripada penasehat presiden ini cuma saya yang nasehati. Yang lain enggak. Setiap hari banyak delegasi datang. Ketemu presiden, mengusulkan itu. Dan saya lihat ini sudah goyang, ini nggak boleh dibiarkan, Habib. Karena itu
Saya datang kemari, saya berikan informasi ini, tolong Habib rangkul itu ormas-ormas Islam semua, sampaikan pesan saya ini, turun besar-besaran, minta supaya presiden jangan minta maaf kepada PKI. Saya terima amanat tersebut. Baik Pak Kiai, siap, saya akan jalankan. Saudara, kita cinta Kiai Hasyim Muzadi ini luar biasa. Kiai yang berwawasan luas, kiai yang berilmu, kiai yang berakhlak, saudara. Dan di zaman beliau, hubungan NU dengan FPI luar biasa harmonisnya, saudara. Nah akhirnya apa? Saya kontak ormas-ormas Islam, saudara. Hampir ada 60-70 ormas Islam tingkat pusat yang ada di Jakarta. Kita ajak mereka dari semua golongan, saudara. Dari semua golongan, dari NU-nya, Sufinya, Salafinya, saudara, semua kita ajak. Nah, saya sampaikan. Begitu kumpul dengan pimpinan ormas, saya sampaikan, saya tidak akan nyeleki Hasyim Muzadi, ada pesan begini. Nah, kan itu saya mau mengajak, yuk kita turun. Akhirnya sepakat. Kami turun, ratusan ribu orang, hampir 1 juta orang. Kami berbaris dari parkir Timur Senayan sampai jalan kaki ke Bundaran HI, saudara. Saat itu yang mendampingi saya almarhum Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i. Kemudian saya ada almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, saudara. Beliau mendampingi saya, saudara. Jalan kaki, saudara, menolak dan meminta presiden jangan coba-coba minta maaf kepada PKI, saudara. Nah itu kita lakukan di awal Agustus, dan alhamdulillah hasilnya tanggal 16 Agustus saat presiden pidato di DPR yang semula mau minta maaf kepada PKI tidak jadi. Nah, setelah itu saya dipanggil oleh Kiai Hasyim Muzadi, Habib saya mau ketemu. Nah, kita ketemu lagi, saudara. Nah, beliau mengucapkan terima kasih, kirim salam buat ormas-ormas Islam yang lain, dan beliau sampaikan ini di istana udah nggak ada lagi cerita-cerita minta maaf, tapi beliau pesan, tolong Habib perhatikan terus. Saya khawatir nanti ke depan umur saya tidak panjang, nanti kiai-kiai sibuk ngajar di pondok pesantren, nggak dapat informasi, akhirnya nanti suatu saat bisa jadi presiden tetap minta maaf kepada PKI. Ternyata dugaan beliau terbukti, saudara. Setelah 3,5 tahun saya hijrah ke Mekah, kemudian pulang dari Mekah, saya tinggal di hotel bintang 7 selama 2 tahun. Setelah itu saya keluar, saya nggak boleh keluar kota selama 2 tahun lagi. Nah, waktu saya di penjara tahun 2021 secara resmi Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan presiden bahwa negara meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia. Ini faktanya, betul dugaan Kiai Hasyim, saudara. Begitu tidak ada gerakan, ya itu yang terjadi, saudara. Minta maaf, Kepres itu masih berlaku sampai hari ini. Dan saya sedang mengajak ormas-ormas, saya sedang mengajak ulama-ulama, kiai-kiai melakukan satu gerakan hukum agar Kepres tersebut harus dibatalkan. Takbir. Setuju tidak? Dukung tidak? Anak-anak muda yang ada di sini, maaf, mungkin yang umurnya baru 30 tahun, 35 tahun nggak tahu PKI. Nggak tahu, saudara. Karena mata pelajaran sejarah yang ada di SD, SMP, SMA soal PKI udah dihapus, udah nggak diajarkan lagi. Syukur-syukur yang masuk pesantren kiainya masih bisa cerita, yang nggak masuk pesantren. Nah, maka itu di sini saya minta anak-anak muda yang umurnya 30 tahunan, saudara, tolong kupas, buka, tanya kiai-kiai kita, PKI itu siapa? PKI itu tahun 1948 di bawah pimpinan Musso, saudara, membantai kiai di daerah Magetan, di daerah Magelang, saudara. Pesantren-pesantren diserbu, dibakar, kiainya disembelih, santrinya dibantai, saudara. Kiai dimutilasi, dipotong-potong, dimasukkan ke sumur neraka, mereka namakan, saudara. Itu 48, saudara, dipimpin oleh Musso. Lalu bagaimana akhirnya kita bisa menang? Saudara, tentara saat itu kalang kabut menghadapi daripada gerakan PKI di Madiun, di Madiun ini, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara, tentara minta bantuan ulama dan para santri. Ulama dan para santri bangkit melakukan perlawanan, jaga pesantren, jaga ulama, jaga kiai, dan alhamdulillah
Akhirnya tentara dan umat Islam menang tahun 48 melawan PKI, saudara. Anda bayangkan kalau kalah. Kalau kalah, Indonesia ini bukan negara Pancasila lagi. Udah jadi negara komunis, saudara. Itu jasa. Tentara kerjasama dengan ulama. Bagus tidak? Cuman kita sesalkan, begitu sudah PKI berontak, bunuh ulama, tetap nggak dibubarkan oleh Presiden Soekarno, saudara. Ulama nuntut bubarin dong, ini kan udah membantai orang. Nah, Soekarno bilang itu kan oknum yang melakukan pemberontakan, enggak dibubarin. Akhirnya tahun 55, cuma 7 tahun, 48 berontak, bunuh ulama, bunuh santri, bakar pesantren. Tahun 55 dia jadi partai resmi, ikut pemilu, saudara. Nah, begitu ikut pemilu, masuk dalam kabinet, jadi menteri-menterinya Pak Karno, dihasutnya Pak Karno, saudara, dibisikinya Pak Karno agar Pak Karno ini memusuhi umat Islam, saudara. Akhirnya Masyumi dibubarkan, GPI dibubarkan, kiai-kiai tahun 62 ditangkepi oleh Bung Karno, saudara. Ditangkep. Nah, sampai akhirnya apa? Saudara, PKI merasa sudah kuat, merasa sudah tidak punya musuh, saudara. Akhirnya mereka bunuh 7 pahlawan revolusi Indonesia. Jenderal-jenderal dikulik, jenderal-jenderal dibunuh, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu, saudara? Kewalahan tentara. Kenapa? Karena tentara kesusupan. Sebagian tentara ikut PKI, sebagian tentara, saudara, nggak mau ikut PKI, saudara. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh tentara-tentara yang anti PKI? Lagi-lagi merangkul ulama dan para santri, saudara. Di tahun 65